Aksi band. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok ge tibra kantenan ngimpen محبته کرته امکنم کیاره جره ho sukriya sukriya kal lekaba kabukar kecal kalte merehos sikat jawab barokahe Cok Mimin yang di belakang Cok Mimin ngerti ente yang jawab salamnya semangat saya doain tahun depan ada yang berangkatin naik haji. Yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng utangnya seueur eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Hadirin wal hadirat pemirsa aksi, terkhusus kepada para komentator, dewan juri, para kiai, para ustadzat yang sangat saya hormati. Terkhusus buat Mamah Dede yang terlihat subhanallah tuanya aja Bu masih cantik gimana dulu masih mudanya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau ini sebelum menjadi seorang nabi, disuruh memilih oleh Allah antara kerajaan atau kedudukan dan ilmu. Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Fakhtarul ilma fa'utiyal ilma wal mulka. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam disuruh memilih antara kerajaan atau kedudukan, beliau malah memilih ilmu. Setelah sudah memilih ilmu, fa'utiyal ilma wal mulka, maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mendapatkan kerajaan juga, mendapatkan ilmu juga. Pemirsa aksi, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, terkhusus untuk agama kita, dinul Islam. Karena ibadah, kalau kita tidak dasarkan, tidak dilandasi dengan ilmu agama, maka itu amaliyah ibadah kita menjadi mardudatun la tuqbalu, menjadi sia-sia. Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kelihatan. Dari ibadahnya, takbirnya kelihatan. Orang yang pakai ilmu cakep. Allahu Akbar. Beda dengan orang yang tidak menggunakan ilmu. Asal-asalan takbirnya. Allah abang. Sami Allah liman midah. Pomidah di bawah-bawah. Hadirin wal hadirat pemirsa aksi dimanapun berada yang sangat saya hormati. Begitupun kita belajar kepada bapak moyang kita, Nabi Allah Adam alaihi salam. Beliau diwariskan ilmu dan bisa mewariskan kepada kita anak keturunannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaika. Nabi Allah Adam alaihi salam dikasih tahu semua nama jenis benda sehingga kita anak keturunannya ada yang bisa bikin kapal, ada yang bisa bikin pesawat. Malah ini tadi namanya Bang Ajis gagap bikin masalah. Disinilah pentingnya ilmu. Masya Allah Karim. Sobat aksi, kita mendengarkan tausiah dari beliau. Betapa sangat luar biasa derajat orang yang berilmu.
Maka Allah mengangkat derajat orang berilmu itu. Ayatnya sudah sangat masyhur. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ulama ikhtilaf di sini dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Masyhur jumhur ulama mengatakan orang yang ilmunya lebih banyak itu adalah diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Aksi. Namun sangat disayangkan kita hari ini harus sedih. Banyak ulama-ulama sepuh yang sudah wafat meninggalkan kita. Kalau dengar ulama wafat kira-kira sedih tidak? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul mengatakan, "Man lam yahzan li mautil alim fahuwa munafik." Munafik, munafik ditulis dengan 3 kali lafaz munafik sebagai penekanan. Oleh karenanya Sobat Aksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ilmu, bukan meniadakan ilmu, bukan mensirnakan ilmu, tapi Allah mengambil ulama-ulama. Oleh karenanya kita doakan guru-guru kita yang ada semoga tambah berkah. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya yang lebih menyedihkan itu, ketika ulama wafat ini tidak ada yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan dalam Islam. Ulama-ulama sepuh meninggalkan harta warisan, meninggalkan anaknya, kadang-kadang tidak semuanya menjadi ulama. Lantas apa langkah yang harus kita lakukan? Pertama, mesti ada lembaga pendidikan. Sobat Aksi, di Banten sana ada pesantren namanya Darul Kutub. Satu pesantrennya, tapi Islam nyebar kemana-mana. Karena di dalamnya memang diajarkan pelita-pelita untuk terus meneruskan tongkat perjuangan ulama. Di Bandung ada pondok pesantren Al-Ihsan. Pesantrennya tidak terlalu besar, tapi Islam bisa kemana-mana. Karena memang pesantren adalah tempat untuk mencetak generasi. Oleh karenanya, salah satu antropolog, dia juga berperan sebagai orientalis. Namanya Martin van Brunezen. Beliau mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga transmisi nomor 1 dan tidak bisa dikalahkan. Itu orientalis yang mengatakan. Sobat Aksi. Yang kedua, mesti kita merelakan generasi kita untuk ke pesantren. Kenapa? Kalau tidak ada yang melanjutkan, yang ada nanti orang bodoh yang memberi fatwa. Ustadz Zaki, kalau sudah orang bodoh beri fatwa, urusannya repot. Kenapa urusannya repot? Orang lagi imsak, dia makan kangkung, separoh kangkung masuk tenggorokan, separohnya masih di mulut. Dia datang ke Ustadz, Ustadz ini gimana hukumnya sudah adzan? Kata Ustadz, biarkan aja sampai maghrib. Ustadz Solmed itu bukan hanya menyesatkan, menyengsarakan. Jelas menyengsarakan. Oleh karenanya ketika orang perang, At-Taubah ayat 122 menjelaskan. Dulu sahabat ingin perang bersama Rasul. Tapi Rasul melarang jangan semuanya ikut perang. Kenapa? Hendaknya ada sebagian mereka. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk terus mempelajari agama. Sobat Aksi. Yang ketiga, dalam pendidikan pesantren mesti ada sanad. Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim mengutip pendapat daripada Imam Ibnu Mubarak. Mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kita di pesantren ngajinya tafsir Jalalain, jelas sanadnya. Kalau tidak ke pesantren ngajinya tafsir jalan lain. Kalau sudah jalan lain urusannya sesat. Oleh karenanya ibu dan bapak, sanad itu sangat penting dalam agama. Maka saya sebagai generasi muda mengajak kepada ibu dan bapak Sobat Aksi, mari kita sama-sama menjunjung tinggi nilai Islam dengan cara dakwah, dakwah, dan dakwah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pandemi Commission dari juri dan komentator. Wow, Masya Allah.